Bismillahirrahmanirrahim. Sumber beragama kita dalam beragama itu adalah Al-Quran dan hadis, tapi harus dengan pemahaman yang benar. Dan pemahaman yang benar adalah pemahaman para sahabat, pemahaman as-salafus salih, generasi emas yang dipuji oleh Nabi. Khairun nasi qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Ya, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelah mereka, dan generasi setelah mereka. Ya, generasi para sahabat yang dipuji oleh Allah SWT, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, dan ya, mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, harus dikembalikan kepada pemahaman mereka. Kenapa? Kenapa harus kembali kepada pemahaman para sahabat? Kenapa harus kembali kepada pemahaman para salafus saleh? Karena pemahaman Nabi dan para sahabat telah pemahaman yang benar. Kalau kita memahami Quran, hadis dengan akal kita masing-masing, dengan pemahaman kita masing-masing, maka yang terjadi adalah kesesatan. Ya, karena orang, ya, istilahnya beda kepala beda isi. Kalau kita memahami Al-Quran dan memahami hadis dengan akal kita, akal siapa yang jadi timbangan? Ya, pemahaman siapa yang jadi timbangan? Tidaklah kelompok-kelompok, ya, aliran-aliran tersesat dalam agama Islam ini kecuali karena meninggalkan landasan ini, yaitu cara memahami Al-Quran dan hadis yang benar. Saya ambil contoh, misalkan ada sebagian pemahaman, ya, dari kalangan dalam ilmu tasawuf, ya, bahwasanya seorang kalau sudah sampai pada tingkatan tertentu hakikat ma'rifat, ya, maka gugur dari taklif syariat, udah nggak wajib lagi sholat, nggak wajib lagi puasa Ramadan, karena dia sudah gugur. Mereka berdalil dengan Quran, wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin, ya, beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin, ya, sampai datang, ya, apa? Ustaz Husnul yakin, ya, ya. Baik, beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang al-yaqin. Nah, ini maksudnya yakin di sini adalah tingkatan hakikat ma'rifat. Mereka memahaminya seperti itu. Ya, padahal pemahaman seperti ini tidak pernah dipahami oleh Nabi dan para sahabat. Para ulama ahli tafsir sepakat yang dimaksud al-yaqin di situ adalah al-maut. Itu baca kitab-kitab tafsir, ya. Para ulama sepakat bahwa makna al-yaqin di situ adalah al-maut, kematian. Yani finish kita dalam beribadah itu adalah sampai mati. Ya, itulah finish kita dalam beribadah kepada Allah SWT, bukan tingkatan-tingkatan yang tidak pernah dikenal di zaman Nabi dan para sahabat. Menarik, pernah diceritakan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala bahwa ada seorang sufi pernah mengatakan, al-ghina'u halalun li, musik, nyanyian itu halal buat saya, li'annani qad wasaltu, karena saya sudah sampai pada suatu tingkatan. Ada seorang ulama dengar dia ngomong seperti itu, ya, dijawab, na'am wasalta lakin ila sakor, ya, kamu nyampe, tapi nyampainya ke sakor, neraka sakor. Baik, contoh yang kedua, ada sebagian, ya, aliran atau paham Ahmadiyah yang memahami firman Allah SWT, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Khataman nabiyyin, mereka artikan khatam di situ bukan penutup nabi, sehingga Nabi Muhammad itu adalah yang paling terakhir, bukan seperti itu. Mereka mengatakan khatam itu adalah maksudnya adalah cincin. Jadi Nabi Muhammad itu cincin, perhiasan para nabi. Dengan demikian, ya, maka ayat ini tidak bisa dijadikan dalil bahwa Nabi adalah penutup para nabi. Makanya mereka meyakini bahwa ada Nabi setelah Nabi Muhammad.
Mereka meyakini Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani yang di India itu adalah sebagai nabi. Dan ini tentu akidah yang kufur. Makanya para ulama sepakat, ya, pada zaman kita sekarang sepakat Ahmadiyah Al-Qadianiyah itu ya bukan dari bagian Islam, sudah keluar dari agama Islam. Karena meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW adalah kekufuran. Adalah kekufuran. Mereka pakai ayat tapi salah paham. Para ulama sepakat makna khataman nabiyyin adalah penutup para nabi. Ya, tidak ada perselisihan di kalangan mereka. Ya, didukung dengan hadis-hadis la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Didukung dengan hadis sayati salasuna kadzabun, akan ada 30 ya orang yang mengaku ya, yang pendusta, dajjalun kulluhum yadda'i annahu nabi, semuanya mengaku bahwa dia adalah nabi. Wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di, saya adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelah saya. Ya, ada lagi contoh yang lain, misalkan yang paling parah, ini aliran juga, ya, aliran Syiah Rafidah yang sering mempermainkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Ya, jadi memahami Quran, memahami hadis, tapi pakai pahamnya sendiri, ngawur akhirnya. Tabbat yada Abi Lahab, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Mereka mengatakan kedua tangan Abu Lahab maksudnya Abu Bakar dan Umar. Ya, mereka mengatakan Allah berfirman innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Ketika Nabi Musa mengatakan kepada Bani Israel, Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih baqarah. Baqarah itu kan artinya apa? Sapi. Menurut orang-orang Syiah, baqarah maksudnya adalah Aisyah. Ya, kan nggak nyambung ucapan Nabi Musa kepada Bani Israel kok diartikan Aisyah. Tapi begitulah mereka mempermainkan Quran, mempermainkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Tadi mereka mungkin pakai ayat, mungkin mereka pakai hadis, tapi yang salah di mana? Cara memahaminya. Makanya ya penting bagi kita kembali kepada pemahaman sahabat. Penting bagi kita kembali kepada pemahaman as-salafus salih agar kita tidak salah dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون